Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di mana saja berada, salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Puji syukur kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan ini untuk bersama saya Aloysius Lelemaja merenungkan apa yang diajarkan oleh Yesus yang diambil dari kitab Injil Santo Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Marilah kita memulai renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa banyak orang Yahudi yang menganggap Yesus nabi, bahkan juga Mesias. Tetapi sebagian orang Yahudi yang dimotori oleh orang-orang Farisi menganggap Yesus adalah penista agama yang harus ditangkap, bahkan harus dihukum. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, banyak dari antara kita atau bahkan kita sendiri sering merendahkan, meremehkan, atau bahkan melecehkan orang lain karena tampilannya yang kumuh, yang kelihatan loyo, sakit-sakitan,
ataupun karena ia atau mereka adalah dari kelompok yang tidak mampu. Kita sering sekali cepat mengatakan bahwa orang ini bersalah ataupun memvonis orang lain hanya berdasarkan kata orang atau katanya, atau membaca berita-berita dari media sosial tanpa mengadakan penelitian yang lebih mendalam akan kebenaran berita-berita tersebut. Kita seharusnya bertindak seperti apa yang disampaikan oleh Nikodemus, memanggil orang yang dianggap atau dituduh bersalah dan mencari tahu, bertanya apakah benar ia melakukan hal-hal yang dituduhkannya. Kita seringkali terkecoh oleh penampilan luar orang-orang yang kita temui, dari penampilan yang rapi dan tampan, bertutur kata yang sopan dan santun, tetapi seringkali kita mendapatkan kenyataan yang sebaliknya. Lihatlah saja betapa banyak yang melakukan tindakan kriminal ataupun kejahatan, korupsi adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang berkedudukan tinggi, yang hidupnya berkecukupan, bahkan banyak pula yang kaya raya. Tepatlah ungkapan bagi mereka ini. Mereka adalah sosok serigala yang berbulu domba. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendoakan orang-orang atau kelompok-kelompok yang selalu merasa diri paling benar, yang selalu merendahkan, menyelecehkan orang lain karena kedudukan sosial ataupun keyakinannya. Semoga mereka menyadari kekeliruan dan kesalahan-kesalahan mereka. Marilah juga kita memohon rahmat Roh Kudus agar kita diberi kekuatan